Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap ceria dan juga semangat. Pastikan kamu semua sudah sarapan makanan yang sehat. Nah, karena kalau misalkan kita sarapan dengan makanan-makanan yang sehat, itu akan menjadi energi bagi kita untuk semakin semangat belajar. Seperti halnya semangat belajar itu sudah ditunjukkan para pahlawan bangsa kita, yang dimana mereka selain semangat untuk berjuang, keilmuannya, pengetahuannya, wawasannya luas karena mereka itu semangat dalam belajar. Nah, jadi belajar itu membutuhkan energi juga, makanya jangan lupa untuk sarapan yang sehat. Oke, di pertemuan kali ini kita masuk ke 6C, tema ini ya, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-5. Langsung saja ini Bapak share PowerPoint-nya, kalian simak baik-baik. Oke, sudah muncul ya. Di pertemuan kita kali ini, kita akan mendalami berbagai macam materi yang dimana materi ini berkaitan dengan para tokoh. Bahkan dalam seni musik pun itu ada tokoh-tokoh yang terkenal. Nah, karena apa? Karena banyak penemuan yang diciptakan dan bermanfaat bagi manusia. Nah, itu salah satu bentuk penemuan dalam hal seni itu adalah alat musik. Nah, alat musik yang mungkin sering kamu mainkan itu misalkan recorder. Recorder dapat dikatakan sejenis seruling seperti itu. Ini alat musik recorder yang biasa kamu mainkan itu, kamu tiup, dia menghasilkan bunyi dari getaran udara. Nah, yang masuk lewat bagian dalamnya. Nah, ini pun pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari cara memainkan recorder. Entah itu di kelas 4, entah itu di kelas 5. Nah, kamu telah mempelajarinya, kemudian juga kamu sempat mempelajari nada-nadanya, baik dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bahkan kamu mungkin belajar ini huruf-huruf vokal itu sudah sejak kelas 1. Nih, kita lanjut. Misalkan alat piano. Nah, alat musik piano ini, kalau misalkan kamu ingin tahu, penemunya itu berasal dari Italia. Namanya Bartolomeo Cristofori. Seperti apa orangnya? Nah, ini piano nih ya. Kalau sekarang kan piano tidak hanya terbuat dari kayu saja, tapi ada namanya piano digital, keyboard, dan segala macamnya. Yang dimana ia lahir pada 4 Mei 1655. Ini jauh sekali dari sebelum kamu lahir. Dan wafat pada tahun 1731. Sebelum menemukan piano, ini Cristofori ini bekerja untuk Niccolo Amati. Niccolo Amati. Dia ini seorang pembuat biola yang terkenal di Italia. Memang banyak alat-alat musik dari Italia yang terkenal, terutama alat-alat musik klasik. Mungkin kalau kamu yang di rumahnya punya alat musik, entah itu piano, bahkan seperti halnya ini biola nih yang terkenal di Italia. Nah, itu banyak sekali mereknya yang terkenal. Salah satunya Hofner, itu yang dipakai oleh musisi-musisi kelas atas. Sehingga Bartolomeo Cristofori itu di usia yang ke-33 tahun bekerja untuk bangsawan besar Italia. Pada waktu itu bangsawan besarnya namanya Prince Ferdinando de Medici. Nah, de Medici. Awalnya dia mungkin bekerja untuk bangsawan, namun karena kreativitasnya yang tinggi, makanya berhasil menemukan alat musik yang bernama piano, yang hari ini banyak digunakan oleh para musisi, bahkan di sekolah-sekolah pun di seluruh dunia. Berarti apa? Karyanya bermanfaat. Seperti itu. Nah, awalnya mungkin seperti ini, bentuk piano dari kayu, namun sekarang sudah banyak bentuknya.
Ada keyboard, ada piano digital, bahkan di handphone pun di Android ada piano kan seperti itu. Kemudian, ia pun piano biasanya juga digunakan untuk melatih ini ya, olah vokal dalam bernyanyi. Itu bernyanyi harus memperhatikan interval nadanya, tinggi rendahnya nada. Nah, karena apa? Nada merupakan unsur utama terciptanya lagu yang indah. Jadi, lagu itu dinyanyikan indah atau tidaknya tergantung kepada nada. Ada alunan nada. Nada ini mencerminkan semangat, bisa saja, mencerminkan kesedihan, bisa saja, mencerminkan gembira, kemudian rasa syukur. Makanya dalam lagu wajib nasional itu, berbagai macam lagu wajib nasional yang mempunyai nada tersendiri sesuai dengan tema lagunya. Seperti itu. Selain itu, ternyata antara nada yang satu dengan yang lainnya terdapat jarak tertentu. Nah, jadi jarak pemisah nada yang satu dengan yang lainnya itu disebut interval nada. Nah, bayangkan kalau tidak ada jarak dalam nada, lurus saja. Kasihan yang nyanyi, kasihan yang main musik juga. Nah, tidak sempat bernapas jadinya. Nada juga ada yang jaraknya setengah, ada yang satu, ada yang 1,5, dan ada yang 2. Nah, jarak tersebut menentukan kemungkinan variasi nada dalam lagu. Nah, ini disebut sebagai tangga nada. Nah, kan ada do, re, mi. Nah, kamu bisa sampai tahap do yang paling tinggi itu, kamu pasti Bapak salut sama kamu. Karena apa? Karena setiap kenaikan tangga nada ini tentu harus diiringi dengan suara yang semakin tinggi. Tergantung kita mengambil nada do. Do-nya dari mana? Misalkan kita mengambil do rendah, do. Nah itu, tapi kalau misalkan kita ngambilnya nadanya do-nya tinggi, itu semakin tinggi juga kalau misalkan kita mau naik nada. Kurang lebih seperti ini. Do itu dilambangkan dengan angka 1, re itu dilambangkan dengan angka 2, nah mi 3, ini sampai ke ini 7. Kemudian kembali lagi ke do tinggi itu 1, di atasnya dikasih titik 1 seperti lilin yang sedang menyala nih. Seperti ini. Kemudian nada juga beragam di setiap negara, khususnya kalau negara Indonesia itu tidak hanya ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau kamu main ke Jawa Barat, ke Bandung, ke Tasik, ke Ciamis, lagu-lagu Sundanya, lagu-lagu Jawanya itu memakai nada, tangga nadanya dami, nati, lada. Oh, ada 6. Ya, bukan ada 7. Itulah hebatnya kita sebagai bangsa Indonesia, mampu menciptakan tangga nada. Kalau ini kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do kan ada 7. Kemudian masuk lagi do berarti kan 8. Kalau di Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, nah itu mereka mempunyai nada tersendiri, yaitu da, mi, nati, lada. Ada 6 kan? Wah, hebat. Makanya kita harus bangga sebagai anak-anak dari bangsa Indonesia ini. Maka dari itu kita perlu melestarikannya. Nanti kapan-kapan kita bahas tangga nada dari Jawa. Oke? Walaupun nanti kita batasi juga. Nah, ini juga disebutnya apa nih? Kelewat ya. Taruh. Nah, kalau di dalam piano, tangga nada aja seperti ini. Ada gak nih yang bisa bermain piano? Kalau ada yang bisa,
boleh kamu mainkan lagu apa, lagu nasional, lagu daerah, nanti bisa kamu upload juga videonya di YouTube. Seperti halnya itu anak-anak kecil dari Jepang, dia memainkan piano, kalau lagi main ke mall itu, terus kemudian ada piano dipajang, nah dia bermain piano di situ, akhirnya banyak orang yang melihat. Siapa lupa bapaknya, bapak namanya lupa ya. Kita lanjut. Nah, kita lebih spesifik untuk penjelasan bagaimana nanti membaca nadanya itu seperti apa. Itu di selanjutnya. Nah, kita khusus ke ini ya, jarak antar nada dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini maksudnya jarak nada satu itu seperti apa? Ini kan baru nada berjarak satu. Nah, jadi seperti ini ketukannya ya. Misalkan satu. Nah, tapi kalau dua jarak bernada dua itu berarti dia ini apa? Dua ketukan berbarengan. Jadi kalau misalkan ini cukup satu, do. Nah, kalau misalkan berjarak nada dua, berarti dia do. Nah, itu seperti itu kecepatannya. Karena emang lebih enak itu praktek langsung ya. Jadi kalau ini agak sulit juga. Kemudian kalau misalkan berjarak nada dua, itu seperti apa? Nah, itu berarti semakin cepat juga. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh nih ya. Contoh lagu Iskrewat nih. Yang berasal dari daerah Papua. Lagu Apuse. Oh iya, Apuse nih. Nih lihat nih, ada jaraknya nih. Tuh. 5 ke 1, kemudian ke 3. Nah, ini. Ayo, ada yang tahu nggak nih lagunya apa? Bagaimana? Nah, ini nanti bisa juga Bapak tugaskan untuk menyanyikan lagu ini nanti ya. Baru setelah kamu menyanyikannya, kita akan mengevaluasinya. Pengaruh lampu listrik nih, terhadap perubahan sosial budaya. Kaitannya apa ya? Kaitannya itu dari kesenian tadi, misalkan alat musik. Kalau hari ini kan untuk memudahkan itu dan dapat dengar oleh semua orang, itu musik itu menggunakan sound. Nah, yang dimana kalau misalkan dia menggunakan sound tentu harus terkoneksi dengan ini listrik. Yang dimana listrik itu yang mengantarkan suara alat musik ke dalam sound system. Nah, maka dari itulah dengan adanya ini ya listrik ini, kemudian pengaruh daripada penerangan, serta bahkan lampu itu untuk mempercantik dan juga memperindah penampilan dari seni itu sendiri. Contoh halnya dalam musik daerah, penampilan-penampilan angklung. Angklung pun sekalipun ia terbuat dari bambu, dia itu ketika konser tampil bersama-sama di depannya juga ada mic, ya kan? Kurang lebih ya sekitar 3 sampai dengan 5 mic ya. Nah, seperti itu. Agar suaranya itu dapat disalurkan ke dalam sound system. Nah, sehingga banyak orang yang mampu mendengar dan terlihat indah, maka ini juga berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya yang dimana masyarakat awalnya dari setiap daerah tidak mengenal musik di suatu daerah lain. Nah, karena adanya pengaruh ini dari kemajuan teknologi, terus kemajuan penerangan dalam hal segi ini ya musik, maka itu akan mudah dia dengar, dia terima informasinya sehingga mempengaruhi sosial budayanya terutama dalam hal kecintaannya terhadap seni budaya di Indonesia. Kalau misalkan dulu contohnya nih,
masyarakat jauh sebelum ini ya adanya radio dan segala macamnya, itu menggunakan penerangan saja seadanya pencahayaannya. Makanya zaman dulu tuh memakai obor ataupun lampu tempel. Lampu tempel yang terbuat dari sumbu yang dibasahi minyak tanah. Kalau misalkan minyak tanahnya habis, maka lampunya juga mati, kan seperti itu. Kalau hari ini sudah banyak kemajuan yang dimana lampu listrik pun di mana-mana sudah ada. Kemudian ada juga lampu listrik yang dicas, jadi tidak perlu harus selalu terhubung ke ini listrik. Disebutnya lampu darurat ketika sedang mati listrik, dia tetap menyala. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Menjadi lebih terang benderang. Baik di malam hari, bahkan di siang hari yang rumahnya kurang pencahayaan dari cahaya matahari yang masuk ke dalam rumahnya. Nah, namun apa? Kita pun harus bertanggung jawab dalam menggunakan ini ya, sumber energi, baik itu energi listrik, kemudian menghasilkan penerangan di mana-mana, kita pun harus bertanggung jawab. Yang dimana caranya ialah memanfaatkan atau menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan tidak merugikan orang-orang lain. Nah, di satu sisi kita menerima hak, yaitu yang kita peroleh, yang dimana hak itu kita dapat sejak kita lahir sampai kita besar, tapi kita juga harus ini ya, tahu kewajiban, tanggung jawab, agar apa? Agar yang kita dapatkan itu selain dapat kita nikmati, tidak merugikan orang lain juga. Dan digunakan secara bijak. Jangan sampai misalkan kamu sudah pagi hari nih lampu kamar belum dimatikan, nah sampai sore lagi, nah itu kamu kurang bertanggung jawab. Seharusnya dimatikan saja karena cahaya matahari sudah masuk melalui ventilasi ataupun jendela. Ini tidak boros. Lalu setelah menonton TV, nah, acara yang kamu sukai selesai, TV-nya ditinggal. Nah, akhirnya boros listrik juga. Harusnya setelah menonton TV kamu matikan. Ya. Oke, cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Nah, semoga bermanfaat. Kamu nanti dapat melihat video ini di Google Classroom. Dan penugasannya pun nanti siang sesuai dengan jamnya akan dimunculkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.